One. Hey, what's up dude? Balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue senang banget untuk pertama kalinya di tahun 2021. Setelah hampir setahun gue bikin konten secara virtual, hari ini gue bisa bikin konten dengan mengundang bintang tamu teman-teman, langsung ketemu dengan prokes. Dan sekarang sudah ada Trian, sekarang sudah ada Tori-Torian. Untuk dari sudut merah. Tori-Torian. Dan di sudut biru kami telah menghadirkan Iwa Tunet. dia sedih banget. Enggak seheboh itu saya. Nggak seheboh itu ya. Oke, jadi udah ada Tori-Torian sama Iwa. Dia lebih pemalu soalnya. Dia lebih pemalu. Pengimbang biar headsetnya gede. Oke, udah ada Tori-Torian sama Iwa, dua temen gue tunanetra, dan kita hari ini akan ngobrol tentang bagaimana kita bertiga ya, sebenarnya kita bertiga raise children. Dan kita ngejalanin syuting ini dengan prokes, makanya pakai masker. Tapi untuk suara yang lebih jelas, maka kita akan turunkan masker kita dulu, tapi kita tidak akan menurunkan kualitas video. Oke. Yes. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, gue kalau pakai masker, udah mah gue pakai masker, pakai kacamata hitam. Oke. Kayak YouTuber personilnya kuburan band kalau lagi ini, kalau lagi nggak manggung tuh kalau lu cari deh googling personil kuburan band kalau lagi nggak manggung tapi dia conference, dia pakai kacamata hitam sama masker. Oke. Iya. Emang iya? Ya lu cari aja. Ke Michael Jackson ya? Michael Jackson. Oh iya. Dulu gitu. Oh iya, saya Michael Jackson memang. Kalau kemana-mana kan Jack. gitu. Iya. Ya panggilannya Jackson. Jack John kok ini. Jack John. Ya Allah, jadul banget. Oke, gue pengen ngobrol sama lo berdua ya, karena kita bertiga punya kesamaan. Kita adalah ayah dari, gue anak ayah tunanetra. Kita ayah yang tidak bisa melihat, ayah dengan disabilitas. Apa sih? Ini masih mau ke arah IBAN. Ini di waktu-waktu di mana di bawah nanti ada nomor rekening keluar ya. Nanti melakukan sumbangan. Untuk sumbangan. Oke, jadi kita adalah ayah tunanetra yang udah punya anak. Trian, anak lo ada berapa? Anak gue alhamdulillah ada 2. Ada 2. Umur yang pertama itu adalah 6 tahun 1 bulan. 6 tahun 1 bulan. Januari kemarin baru ini ya. Yoi. Baru ulang tahun. Yes. Terus yang kedua? Yang kedua 2 tahun November, Desember, Januari, Februari. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Yes. Oke. Cewek cowok. Oke. Iwa, anak lo berapa, Pak? 8 tahun. 8 tahun. April besok 9 ya. Siapa anak lo namanya? Dipo ya? Ya, Dipo Wiryo. Dipo, kalau Trian anaknya Gendis sama Bima. Nah, ya kalau gue anak gue 3, ada yang satu udah ABG, baru kuliah kemarin. Yang nomor 2 itu dia SMP. Nah, yang nomor 3 itu baru 4 tahun. 4 tahun 2 bulan. Yang terakhir berapa? Hah? Yang terakhir berapa? 4 tahun 2 bulan. Kok tahu? Kan gue ngitung. Oh iya sih. Gue Kan bapaknya. Iya. Iya, betul. Kalau Iwa yang jawab baru gue khawatir. Ya, bingung. Tapi dia ikut bela lu loh. Apa? Iya. Kami memang pembela kebenaran. Betul. Pembela kebetulan sebenarnya. Kebetulan lewat. Tapi gue mau nanya sama lo berdua. Gue waktu gue nikah, gue tuh takut loh sebenarnya mau punya anak gitu ya. Dan gue kepikiran, bisa nggak sih gue ngurus anak gue gitu ya. Meskipun kalau in my case, istri gue bisa ngeliat. Oke. Trian, istri lo juga bisa lihat ya. Iya. Iwa? Enggak, saat ini tunanetra. Tunanetra juga ya. Dia low vision apa low income? Enggak, total dia. Hah? Low income suaminya. Low income suami. Iya juga, Mas. Kan besok hari baru. Oh iya. Oke. Lembaran Para pemirsa, baru. silakan. Bagaimana dengan
hati nurani Anda semua. Gak usah ditulis siapa kalau nomor Nggak usah ya. Gue hafal nomor rekening nih. 155. Nggak usah ditulis di deskripsi ya. Oke. Nah, gue tuh dulu punya kekhawatiran gitu. Gue punya ketakutan sebenarnya gitu ya. Karena ini bisa nggak ya gue jadi bapak yang paling simple aja gitu. Ntar gue harus nganterin anak ke sekolah, gue harus ngambil rapot, beli popok, atau yang gue juga dulu sering khawatir tuh ntar kalau misalnya istri gue lagi hamil, gue bisa bantu dia nggak sih gitu loh. Nah, lu dulu punya ketakutan kayak gitu juga nggak sih? Serah siapa duluan yang mau ngomong? Trian dulu ya? Lu. Lah, gimana sih? Oke, kalau gue. Aja lu. Kalau kasus gue sekarang ini kan misalkan gue yang ini dengan istri kedua, jadi anak gue anak satu anak dari istri kedua gitu ya. Oke. Karena yang pertama udah bubar, tapi di situ nggak ada anak. Itu dengan orang awas juga. Terus sekarang tunanetra. Nah, dengan ini kekhawatiran gue dulu sama seperti lu Jack. Bisa nggak begini? Karena asumsinya adalah posisinya kan gue si suami yang tunanetra ya. Ya. Istri awas gitu kan. Beberapa hal kalau lagi bareng mungkin bisa ke cover. Tapi kalau saat gue sekarang ini dua-duanya tunanetra, jadi pertanyaan gue juga gue dari sisi gue dan gue mencoba memikirkan kesulitan dari sisi Vina, dari istri gitu. Gimana kalau begini, banyak gimananya gitu. Tapi ya ini Vina tuh memang kuat keinginannya dan dia bisa ngeyakinin gitu. Jadi kayaknya awalnya juga untuk menikah dengan sesama tunanetra pun masih enggak deh gitu, kayak gimana gitu. Tapi sama Lo ada kekhawatiran juga sebenarnya di situ ya? Karena dengan yang dulu tuh udah lama, sebelum menikah tuh lama pacarannya, terus kemudian nikahnya juga sama pacarnya sama, terus bubar-bubar juga gitu kan. Sempat kepikir waktu itu gimana memulai dengan yang baru, yang lama aja, yang udah kenal sebelumnya udah lama tapi bubar juga toh gitu. Ternyata enggak sih, sama yang sekarang bisa jalan. Mungkin jalannya nggak ngebut tapi jalan tetap berjalan lah. Akhirnya, tapi lo pas lagi ragu-ragu gitu ada kampret-kampret yang datengin lo nggak sih yang menggerecoki suasana hati lo dan membuat lo tambah nggak yakin? Godaan selalu ada, percaya apa enggak percaya, tapi dalam keadaan tunanetra pun godaan tetap ada kayak gitu-gitu. Situ ganteng. Bukan karena ganteng, karena iba. Nggak ada unsur sama ganteng. Nggak ada urusan sama ganteng. Ganteng itu kelainan ya? Iya, enggak. Saya ganteng juga, oke. Saya ganteng ya, bukan cantik. Jadi saya lebih senang ya. Kalau lu gimana, Yan? Kalau gue, sebenarnya sebelum kita punya anak, ada ketakutan dari orang-orang yang misalnya dari orang sekitar lu kan, bukan dari lu kan. Kedekatannya seperti apa ya? Pokoknya dari sekitar gue orang tua. Jangan sebut karena kejadian yang sama kejadian sama gue juga. Tenang aja. Tapi kalau kasus gue bukan. Bukan betul. Itu orang tua tetangga itu. Tadi si Iwa yang keberatan bukan suaminya kan? Bukan. Oke. Justru ada ketakutan ini bang, yang lucu banget sebenarnya. Kalau nikah sama tunanetra emang bisa punya anak. Itu sebelum ketakutan punya anak, malah ketakutan orang lain itu adalah emang nikah sama tunanetra itu bisa punya anak apa? Nggak, mereka pikir punya anak tuh matanya dicolok-colokin ke situ kali ya, terus nanti punya anak. Padahal kan ya, secara kejadian itu kan terjadi pada ruangan yang gelap ya. Betul. Dikala semua mata tuh terbuka, nggak bisa lihat apa-apa juga. Betul. Itu ada di materi stand up gua tuh, kalau ntar lo nonton, lo cari deh beberapa materi stand up gua tentang bagaimana sebenarnya orang buta punya anak. Nah, itu suatu hal yang seru tuh sebenarnya tuh. Pertanyaannya gimana bikinnya? Masa mau gua contoh? Iya. Mesti praktek. Sebegitu amat nggak percaya. Iya, makanya heran gua kadang-kadang. Gitu. Iya. Ambil istilahnya lu deh. Buta kan bukan bego ya. Iya, buta kan nggak bisa lihat ya, bukan nggak bisa mikir ya. Iya. Kan BLIN dibacanya blind, bukan blow on. Iya. Apalagi dibacanya beliin. Iya. Nitip. Terus apa lagi lo yang diinikan sama orang sekitar lo? Terus ketika akhirnya alhamdulillah istri hamil, mulai ketakutan yang terjadi adalah nanti anaknya gimana nih? Apakah tunanetra kayak gue, atau bisa awas seperti istri gue? Nah gitu tuh yang paling sering tuh ya. Lumayan tuh 9 bulan itu
jantung orang-orang terdekat itu detakannya seperti itu energi yang gue rasa. Ya, dan gue juga sering banget dengar apa namanya di mana teman-teman tunanetra kalau misalnya sudah menikah itu juga banyak yang didorong untuk tidak punya anak. Sama orang sekitarnya. Jadi udah nggak usah punya anak, gitu. Atau ada yang ya udah kamu boleh. Takutnya ini lagi gitu kan, takutnya nurunin gitu. Iya. Kan. Atau dianggap ini, udah jangan nambah lagi. Itu udah Nah, itu itu dia ya, cuma nggak ngomong langsung ke gue. Itu sering juga tuh kayak gitu tuh. Gitu. Padahal ya itu tadi gitu. Mereka juga tidak melihat banyak sebenarnya anak-anak tunanetra yang lahir juga dari orang tua yang dua-duanya bisa melihat gitu loh. Artinya balik lagi baik-baik aja. Balik lagi kan sebenarnya kita ya kalau menjaga preventif boleh gitu ya. Tapi Kalau jangan sampai over gitu loh maksudnya. Artinya banyak cara untuk kita juga bisa menghindari supaya anak kita punya terlahir secara disabilitas. Gitu. Toh banyak juga kan ternyata ya, kayak misalnya kita anaknya bisa lihat. Kayak lu ya Mas Iwa ya. Dia Mas Iwa tunanetra. Tevina istrinya tunanetra. Anaknya bisa lihat. Pertanyaan orang gitu misalkan punya anak Pak, punya berapa? Anaknya baik biasa. Iya. Gimana maksudnya? Iya, anaknya santai di rumah aja sama bapaknya buta juga. Nah, tapi balik lagi tadi ya, yang gue bilang, ketika istri gue waktu itu udah mulai hamil, gue juga punya kekhawatiran gitu loh. Tapi kalau menurut gue, kekhawatiran yang wajar sebagai seorang bapak gitu. Artinya, oke, gue nggak bisa ngelihat, terus gue mikir, ntar istri gue, nah kebetulan kalau istri gue harus sesar. Jadi gue ngebayanginnya waktu itu, aduh, istri gue bakal banyak istirahat di tempat tidur, banyak gue yang harus banyak yang gue support. Gue waktu itu sampai Punten Jack itu pilihan sesar memang dari awal kehamilan. Karena istri gue udah 3 kali melahirkan, 2 kali itu sesar. Nah terus yang ketiga ini agak jauh jaraknya, jadi dokter rekomen udah sesar aja, gitu kan. Berarti atas saran dokter juga. Betul. Ya. Dan itu yang gue jadikan gue gunakan untuk jadi referensi juga gitu loh, bahwa oke, berarti istri gue sesar, istri gue harus banyak bed rest, gue yang harus banyak membantu gitu loh. Nah, kirain istri sesar, gue juga harus sesar. Yuk, joget. Pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Khawatir ya kalau istri gue sesar, masa gue nggak sesar? Iya, iri banget ya kalau begitu ya gue. Masa istri gue bed rest, gue enggak. Lo mengalami hal yang sama nggak sih seperti itu? Dan apa yang lo lakukan ketika lo punya kekhawatiran bahwa gimana ya cara gue ngurus anak nanti? Tiran, lo duluan dah. Tadi kan gue duluan. Gue ya. Jadi kalau kekhawatirannya, ada persiapan memang, bukan persiapan sih, memang ada kekhawatiran bahwa kalau bisa nanti anak gue tunet, bagaimana nih? Gitu. Karena pasti ada beberapa serangan secara psikologis dari orang-orang terdekat. Oh iya. Pasti kan? Betul. Tapi kalau setuju gue. Anak gue misal terlahir non disabilitas, maka gue akan sampaikan dari dia bayi bahwa bokap lu tunet, tapi bokap lu bisa kerja, jadi santai aja. Kalau lu sampai dihina, bapak lu tunet ya, bilang aja, iya bapakku tunet tapi bapakku bisa kerja. Itu gue lakukan mulai dari istri gue ngandung, dari masuk 4 bulan. Oke. Gue udah ngomongin itu sampai lahir jadi bayi, itu pun juga gue sampaikan kayak gitu Mas Iwa. Jadi gede pun lucunya ketika umur 1 tahun itu Gendis anak gue yang pertama itu sudah bisa membedakan kalau dia mau main ayunan yang ditarik gue, mau main bola yang ditarik gue. Kalau dia mau ambil buku yang dikejar ibunya. Nggak, tapi yang gue tanya adalah lo punya ketakutan nggak sih dulu? Ada. Bahwa kekhawatiran lo biasanya apa? Kekhawatirannya di kala umur dia belum bisa berdiri, untuk gue belum bisa nyebokin dia. Oke. Terus gue nggak ngerti gimana caranya bikin susu. Oke.
Kalau ngangetin susu ASI yang dari freezer terus kemudian itu gue bisa, tapi kalau suruh ngeracik susu formula itu ya wah, gue salah banget. Gitu. Karena gue memposisikan ya, hidupnya cuma bertiga. Gue, istri sama gendis. Walaupun di sekitar gue ada orang lain yang sebenarnya bisa bantu, cuma kan gue harus memposisikan bahwa tidak ada yang lain, cuma bertiga doang nih. Dan istri gue lagi keluar. Bagaimana dari gue gitu loh. Itu sih yang kekhawatiran gue, gimana cara gantinya itu. Dan tapi akhirnya lu bisa? Selama dia belum bisa berdiri, gue belum pernah bisa ganti. Tapi nggak apa-apa, artinya kan emang manusiawi aja gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau gue ganti popok oke, tapi mandiin kalau masih dia belum itu, gue masih agak takut. Waktu dia belum bisa berdiri? Sama, gue juga. Kalau dia belum bisa tengkurap itu, gue masih takut mandiin dia tuh. Gue juga nggak bisa. Ya Allah. Sini mbak. Nggak apa-apa. Mbak San, nggak apa-apa. Aku hausnya sekarang mbak. Maaf ya mbak. Ya, ini ada sponsor dari Mbak Santi. Mbak Santi boleh dadah-dadah. Emang yang terkenal daerah sini air putihnya. Iya emang. Mbak Santi air ada berapa? Ya gue malah pergi ambilin, gue kan nggak tahu. Mbak Santi meja gue. Mbak Santi. Tangan gue udah maju. Kenapa? Awas kabel. Sorry, gue lewat belakang. Enggak, lu aus beneran lo. Ya, lanjutin aja Pak, nggak apa-apa ya. Pak, ngobrol. Kalau gue mandiin yang khawatir. Tapi kalau yang lainnya enggak sih sebenarnya. Jadi gini, waktu dikasih tahu sama Vina kalau Vina hamil tuh gue kepikirannya adalah banyak campur aduk sebenarnya. Karena dulu gue di awal tuh waktu usia 20-an, awal 20-an, gue pengen punya anak usia 24 atau 25. Pengen punya anak, cuma meleset sekitar sedikit lah. 14 tahunan lah. 14 tahun. Pas umur gue 38 lah. Baru punya anak. Iya, baru punya. Jadi diberitahukan tuh sekitar umur 37 kan gue bengong tuh. Jadi ketika keinginan gue selama ini mulai agak terwujud kan, dari hamil dulu langsung punya anak kan. Punya anak ya, ini kan apa yang gue mau gitu. Terus tapi kondisi gue kayak gini gitu kan. Pekerjaan gue juga, gue bekerja tapi nggak istimewa amat gitu kan. Jadi kepikiran campur aduk. Justru tanggapan istri gue menganggap gue sebagai reaksinya nggak seneng. Padahal gue kepikiran gue udah jauh banget gitu. Nanti ini gimana gini, gimana gitu, gimana gitu kan. Nah terus kemudian udah sih akhirnya kita belum pastikan dulu bahwa dia benar-benar hamil. Karena kita mau simpan dulu, khawatir. Dan lo pastiin juga itu lo yang hamilin. Kalau hak sih alhamdulillah, gue yakin yang dulu yang nggak yakin. Kalau yang ini mah yakin gue. Terus kemudian karena kalau mau beli test pack juga, test packnya kan nggak akses buat tunet. Jadi nggak mau pastikan sebulan, terus kemudian ke dokter kandungan. Gitu satu-satunya cara, karena suami istri tunanetra kan. Ya udah, dokter. Buset, mau usah diedit jadi manusiawi ini mah. Maaf ya, aus beneran nih saya. Tadi gue. Nah, tapi itu yang sering dilupakan sama orang-orang gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya meskipun kita nggak ngelihat ya, kita tuh juga mikir gitu loh. Dan itu yang kadang-kadang orang tuh nggak menghargai dalam artian kayaknya dianggap kita nggak mikir juga gitu untuk hal-hal kayak gitu. Bener nggak sih, lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Seperti seolah-olah tertuduh tidak mikir, iya. Iya kan? Iya kan? Kalau dalam case lo seperti apa tuh, Yan? Iwan dulu deh mas, gue tadi baru datang ngambilin air. Tadi gue udah cerita tadi, artinya dia biar dia mikir dulu. Kalau kekhawatiran sih utama sama seperti yang lain ya. Cuma kalau di kayak gue gini deh, lo aja yang punya pasangan awas aja non disabilitas, ada kekhawatiran kan? Betul. Kalau gue double, jadi banyak hal yang harus diyakinkan. Sementara kita saat itu juga sedang meyakinkan diri sendiri, pasti gue bisa. Terus orang lain seolah nanya, kayaknya pengen ngebantu mungkin ya, tetapi jatuhnya jadi kayak nambahin beban gitu sebenarnya gitu kan. Niat ngebantu tapi dan sebenarnya yang bikin kita berat, orang itu sangat judgmental sama kita. Lo nggak bakal bisa dah, ntar lo gini tuh. Nah itu, artinya mereka tuh selalu nanya, nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Tapi tidak dikonfirmasi ke kita, tidak ngomong ke kita gitu. Mereka hanya, misalnya nih, kalau itu terjadi pada orang tua, ya udah, bapaknya nanya ke ibunya, nanti si Iwa gimana tuh kalau ini? Tapi nanya ke istrinya gitu kan, bukan ke elunya gitu. Nanti istrinya bilang, iya, bingung. Yang lebih seru kalau nanyanya misalnya ke temennya. Kan dua-duanya nggak ngalamin, bukan ke si pelakunya. Itu juga kadang-kadang gitu. Gimana tuh, Bu? Nanyanya ke temennya. Jadi mereka sibuk dengan skenario-nya sendiri. Oh nanti gimana nanti gini. Dan kebanyakan nonton film gitu. Iya bener. Itu kebanyakan nonton film. Soalnya emang si
sinetron yang ada tunanetranya pasti melas banget dah. Iya. Jadi kita harus bikin sinetron yang tunanetra tuh songong. Belagu kayaknya supaya tahu bahwa tunanetra itu bisa gitu kayaknya. Kita juga atau tunanetra tuh jadi sukses jadi pengusaha tuh kayak harus jadiin sinetron tuh kayak begitu tuh. Kami juga bisa ngehe. Tunetnya playboy gitu, pacarnya banyak, gonta-ganti. Kayak gitu. Apa main apa namanya itu? Poker, main ke kasino gitu. Iya ke Indro. Ke kasino ke Indro. Jadi kayak gitu kan. Lihat tunet main gaplean. Itu belum pernah diangkat kayak begitu gitu. Kayak istri gue tuh kan dia karena kecelakaan ditabrak angkot kan, terpental sekitar 2-3 meter gitu. Waktu SMP terus kemudian dia hilang penglihatan bertahap tuh sampai pas 3 SMA pas itu. Tapi orang berpendapat kok pasti bisa sembuh gitu kan. Kan nggak ada yang pasti di dunia ini kan. Iya. Ada. Selain kematian sama pajak. Pajak juga nggak pasti, kadang-kadang dikembaliin. Bukan. Gini, mungkin nggak kena sekarang. Nah, ke depan suatu saat pasti kena. Iya. Itu tunggakan lu yang kemarin nih. Nah, itu juga kenanya dilihat dulu kalau wah tunanetra jangan deh, Jangan sekarang, jangan ntar aja lagi. Tapi gue juga mau nanya sama lo. Kalau tadi kan gue nanya apa yang lo takutin gitu ya. Sekarang gue tanya, apa yang tiba-tiba setelah punya anak, lu tau bisa gitu. Lu bisa lakukan. Apa kira-kira? Lu nggak nyangka bahwa ternyata gue bisa ya. Gue bisa. Ya. Gue ya Mas. Gue kan sebenarnya ini gue balik lagi ke area-area cebok ya. Sebenarnya gue tuh dia ngomong gue kan sebenarnya perempuan deh. Sebenarnya gue antara takut itu bukan takut nggak bisa ya, lebih takut kena itunya. Jijik, lo jijik. Iya, kayaknya begitu dia. Gue lagi sadar. Nah, terus tapi setelah anak gue, jadi gini kondisinya waktu gue akhirnya berumah sendiri, cuma bertiga. Nah, kejadian nih cuma gue bertiga doang. Gue masih nunggu panggilan kerja. Terus tapi fake kondisi sudah kerja kantoran. Jadi kalau pagi itu sama gue Gedis tuh, usia 1,5 tahun kan. Nah, terus aduh ini kalau nanti pup gimana ya, buka pampersnya, terus gue taruh di mana ya gitu kan, terus gue nyeboknya gimana, mana gue geli banget gitu kan. Iya. Terus oh gue cuma nanya Fendi kalau coba gimana abis disobek terus taruh di plastik. Cuma kan gue nggak ngebayanginnya loh, abis nyobek yang pampers pants-nya itu, terus cara ngambilnya itu bagaimana gitu kan. Akhirnya gue bilang, Gedis, berdirinya agak pendekin sedikit, jadi dia kayak setengah agak jongkok gitu. Nah, udah gitu, tangan gue langsung gue selipin, gue cepetin gerakan gue langsung masukin ke plastik. Terus diam, jangan bergerak. Soalnya kan kalau masih ada sisa terus jatuh, resikonya keinjek gue juga. Terus tapi gue taruh itu di keran air. Habis itu dia langsung ngadep ke gue, terus belakangnya baru gue siram. Tapi lama dulu gue siram kan sampai hati gue yakin bahwa sudah bersih gitu kan. Pas sudah bersih anak lu masuk angin lagi kelamaan. Bukan masuk angin juga, masuk air juga. Habis itu pas gue cebokin pakai tangan gue sendiri, terus pakai sabut, ternyata bisa. Sampai akhirnya gue bisa makan pampers, sampai akhirnya gue bisa mandiin, gue bisa nyabunin. Dan anak gue adalah anak perempuan. Ini anak lu kan 2, nah itu gue mau nanya tuh. Gimana cewek sama cowok tuh? Ya tahu. Cewek. Kan maksud gue sisirin dulu kan. Cewek itu kan biasanya kan banyak perintilan nih, harus disisirin rapi lah, bajunya harus padan lah, harus matching kan. Dan alhamdulillahnya dari kecil sudah dikenalin warna kan. Nah akhirnya warna tuh dia milih sendiri. Jadi dari sesuatu dia udah bisa yang ini sama ini. Masalah nyambung gak nyambung gue nggak tahu, yang penting dia pakai dua aja lah gitu kan. Saya mengajarkan anak saya untuk bebas dalam memilih, demokrasi. Masalah matching apa enggak itu tanggung jawab dia ya. Itu jatuhnya ke selera. Kan yang sempet orang yang ngelihat. Kita mah enggak baik-baik aja. Gitu sih kalau gitu ya. Tadi pertanyaan gue sebenarnya masih di bagian cebok session itu. Kan cewek sama cowok. Kalau gue feel free karena cowok gitu. Kalau cewek kan gue agak khawatir karena ada teman juga yang takutan gitu kalau anaknya dia cewek, kalau nyebokin kayak gimana gitu. Anaknya cewek, waktu itu lu gimana?
ada kekhawatiran atau gimana? Kalau dia pipis misalnya. Mungkin kurang rapi, misalkan karena apa? Gini loh, kalau vagina itu kan ada kelipetan atau apa gitu, misalnya kotorannya nyelip atau gimana atau kurang bersih. Kalau cowok kan tinggal di wipe aja bisa gitu sebenarnya kan. Iya. Kalau gue double dari belakang, gue kasih sabun, terus gue tangan gue sampai ke ininya, ke mana, duburnya, terus habis itu gantinya dari depan juga sama. Dan tapi sambil selalu gue bilang, nak, ini tidak ada yang megang kecuali ayah dan ibu, termasuk kakek nenekmu tidak boleh, termasuk om tidak boleh, teman jadi gue manfaatkan itu untuk ngajarin dia juga, untuk sebuah program ini anak. Tapi gue juga nggak kepikiran gitu loh, artinya gue juga anak gue cowok kan, kayak yang apa namanya, yang kecil, yang paling kecil itu cowok. Jadi gue kalau memang sama lo, artinya nyembokin itu lebih kepada nyembokin kalau dia pup gitu kan. Kalau dia pipis ya udah gue cuman ajarin dia nih bersihin apa namanya penisnya gitu kan. Dibasuh pakai air. Nah, cuman kalau gue orangnya emang nggak jijian. Iya, sama kayak gue. Jadi nyembokin gue itu lebih bersih daripada kakak-kakaknya atau bahkan karena kalau orang dibanding yang ngeliat malah bersihan dulu gitu. Dia dilihat, apalagi kalau kakaknya kan cuma yang disiram jelas gitu kan. Sementara kalau gue ya itu pakai sabun terus tangan bener-bener kita raba semua bagiannya gitu. Nah, habis itu udah kita bersihin tangan kita. Nah, yang menariknya kalau di anak gue sama kayak anak lo yang akhirnya dia milih baju sendiri. Anak gue itu kalau misalnya dia pas dicebokin dulu, dia udah tahu nih. Kalau misalnya gue yang nyebokin, posisinya dia harus gimana dia udah tahu. Wah, udah tahu. Serius, dia jadi tahu. Jadi posisi dia kalau dicebokin sama nyokapnya atau dicebokin sama bokapnya itu beda gitu. Karena dia udah tahu, bokap gue gini nih biasanya kalau nyebokin. Dia udah mulai ngerti kalau gue nggak bisa ngelihat gitu. Jadi dia ambil posisi sendiri gitu. Soalnya kalau Dipo lain kadang antara tahu sama mau tuh beda. Dia tahu tapi nggak mau, belum tentu gitu loh kadang. Gitu ya. Iya, antara maunya dia aja gitu. Emang dia harus ada tentara yang didikannya semi militer, lahir di Atang Sanjaya kan. Iya, berumah sakit tentara. Jadi mesti begitu kadang nih. Antara tahu dan mau tuh beda urusan itu. But that's the thing. Itu loh yang kadang-kadang orang lain itu ngeributin gitu loh. Padahal kitanya bisa beradaptasi, anaknya bisa beradaptasi gitu kan. Tapi gini ya, di gue nih suami istri tunanetra kadang juga ada bener juga sih, ketakutan orang tuh juga kadang jadi ketakutan kita. Betul. Nggak semua kita jadi laki-laki super atau orang tua super, nggak ada orang tua super kayak gitu. Setuju. Semuanya jadi kalau gue bilang gue belajar dari anak dan anak juga belajar terhadap orang tuanya. Saling belajar, kita dan belajar. Dan juga saling adaptasi kan. Iya, dia selama ini kan belum nggak tahu orang tua kayak gimana, kan kita belajar sifatnya dia kayak gimana, how to handle them. Kemudian gimana mereka berusaha mengenali kita gitu, beradaptasi dengan kebiasaan kita gitu kan. Seperti Jack bilang tadi, antara posisi untuk ketika dia mau diobehin sama bapak sama ibu beda gitu. Jadi kan dia belajar juga dari situ kan, beradaptasi mengenal kayak gitu sama. Seorang tua tunet disabilitas atau non disabilitas pasti begitu. Cuma dianggapnya kalau disabilitas utamanya tunanetra gitu, kesannya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Itu yang kita kayak tadi Trian cerita tentang bikin susu ya, kebetulan anak gue juga minum susu formula juga gitu. Nah, dulu istri gue punya kafe, jadi dari siang itu dia udah siap belanja segala macem. Kebetulan gue kerjanya banyak dari rumah dulu. Jadi gue harus spend lebih banyak waktu sama anak-anak gue. Termasuk ketika si Farel itu masih umur 1-2 tahun dan dia ada beberapa asupan yang pakai susu formula. Itu gue juga akhirnya juga belajar untuk gimana caranya supaya gue bisa bikin susu. Nah, istri gue sebelum pergi itu udah naker-nakerin tuh susunya di botol-botol kecil gitu. Jadi itu udah sekali ini deh. Sekali. Nah, sekali tuang gitu. Gue tinggal manasin air. Gue masuk ke botolnya. Nah, itu juga sesuatu yang gue belajar gitu. Jadi awalnya gue diajarin dulu sama istri gue. Oke, ini airnya ceretnya misalnya di sini atau pakai dispensernya di sini. Gue misalnya ketika gua nuang air panasnya itu ke dalam botol, gua memperkirakan gitu kan, gitu. Atau
sudah dibuat air panas terus dimasukin ke termos yang apa namanya yang tahan panas gitu. Jadi gue tinggal nuangin gitu. Nah habis itu udah tuh setakeran itu udah tinggal gue masukin aja ke dalam botol, kocok selesai kasih ke anak gue. Dan apa namanya, gue seumur ya gue ngasih susu ke anak gue nggak pernah tuh dotnya sampai kena mata atau masuk ke hidung, pasti ke mulut gitu. Artinya at the same time gue juga bisa pasti lo alamin ini dan ajaib bahwa dan anak gue sekali lagi, anak gue ketika gue sudah bawa botol susu dan gue dekatkan ke mulutnya dia, tangannya dia nyambut. Iya, itu dia. Tangannya dia nyambut, nuntun gitu loh. Dan itu sesuatu yang kalian semua tidak pernah pikirkan gitu. Wah, para penonton. Artinya gini, toh misalnya ketika tangan dia katakanlah itu kan anak lu udah satu tahunan dia udah sambut. Misalnya kan ada nih kasus-kasus yang misalnya asinya memang nggak keluar dari 0 bulan gitu. Terus dia harus bikin susu formula, katakanlah ayahnya nih yang tunanetra atau orang tuanya lah yang tunanetra bikin susu formula. Dia kan tahu kok cara memasukkan dotnya ke mulutnya. Pasti dia sudah punya perkiraan yang tepat gitu loh. Maksudnya jangan terlalu kadang gue ngarahinnya memang sengaja nggak ke mulut gitu. Gue tahu di mana arah mulut, tapi gue arahin bisa ke pipi, nanti diambil sama dia. Dia dibenerin arahnya gitu loh, ke mulutnya gitu. Bukan, kita juga pengen tahu gitu kan apa reaksi. Dia ngeliat nggak kita ke arah mana gitu, nggak cuma sekedar iseng tapi juga tes kecil kayak gitu gitu loh. Anaknya tahu nggak nih bapaknya arahinnya kemana gitu kan, anaknya berarti kan dia respon kan, kayak gitu. Dia kalau bisa bikin susu, gue nggak terlalu khawatir sama takaran, cuma gue khawatir sama suhu airnya. Khawatir terlalu panas ya, jadi mendingan agak rendah dibanding kalau terlalu panas. Gitu. Iya. Gue artinya trik-trik itu tuh menjadi sesuatu yang gue pelajari, atau ada juga beberapa yang gue konsultasi gitu ya ke orang lain gitu. Kayak misalnya gue ngobrol ke teman-teman tunanetra yang udah punya anak yang ini, lu dulu gimana sih cara ini? Sama aja dengan bapak-bapak yang lain gitu kan? Bapak-bapak yang lain kalau ngobrol juga gitu kan ya. Lu gimana sih anak lu kalau begini? Gimana sih anak lu kayak gitu gitu. Nah, gue pengen tanya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Anak lu sekarang rata-rata udah sadar ya bahwa bahwa bapaknya tidak bisa melihat, bapaknya tunanetra. Anak gue juga tiga-tiganya udah menyadari kalau bapaknya nggak bisa ngelihat. Sudah terima. Sudah. Nah, ini yang gue tanya, apakah anak lo sekarang ini berada di posisi yang benar-benar sudah tahu, oh iya bapak gue buta nggak bisa ngelihat, jadi gue harus support gue harus punya cara untuk berinteraksi dengan bapak gue, atau malah dia sekarang lagi di posisi yang saya tidak mau orang melihat ayah saya. Gimana kalau dari lo? Trian tuh? Gue alhamdulillah dua-duanya. Ya. Apa tuh? Gua. Oke. Yang pertama sama yang kedua alhamdulillah sudah siap. Sudah tahu. Kanal aku cuma 2. Alhamdulillah yang pertama, yang kedua, anak lu dua-duanya. Dua-duanya kalau kayak begitu bilangnya. Iya. Golang ya. Nggak usah, lanjut ya. Ngabisin nggak tambah kelihatan pinter juga lo perbaiki. Ilmu edit gue belum nyampe sampai gitu. Gue cuma bisa motong nyambung. Udah, lanjut. Anak gue dua-duanya itu sudah bisa nerima kondisinya, alhamdulillah. Oke. Kondisi bapaknya. Iya, kondisi. Bukan kondisinya. Kondisi bapaknya. Ya, betul. Kondisi bapaknya yang tunanetra. Contoh misalnya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya mereka. Iya. Oke. Ya, bapaknya mereka kan gua. Iya. Kan ini kebetulan nih. Lu jadi binti sama binnya. Ya. Lanjut ya. Ini gua lanjut apa gua stop aja? Mending lu ambilin air lagi. Panggil anak lu dan ceritain. Anak gua ya, supaya memastikan aja. Buat ceritain aja. Oke, gimana. Terus udah gitu, misalnya dia kemarin ulang tahun, dapat hadiah angka, huruf dan tanda-tanda dalam tanda baca. Ya. Matematika. Ya. Dalam matematika. Plus, minus sama dengan itu. Plus, minus, kurung buka, kurung tutup, tanda bagi, kali gitu. Dia belum kenal itu. Dia taunya angka dan huruf. Terus akhirnya, ya, ini lihat deh. Aku kasih tahu, awalnya ngomongin lihat. Tapi yang dia maksud adalah kasih tahu. Jadi dia ngomongnya
ya sini deh, lihat deh, aku dapat hadiah, sini aku kasih tahu. Tangan gue langsung ditarik, diarahkan ke mainannya. Ya, yang ini apa sih yang kayak huruf C nih, tuh pegang nih. Ini juga ada 2 nih kayak gini-gini. Oh, ini tanda kurung buka sama kurung tutup. Oh, itu bunyinya tepat, nanti kita akan belajar. Itu tempelan kulkas, Bang. Terus abis itu ini ya, aku dapat boneka LOL. LOL tuh kayak gini loh ya. Ininya warna apa, ini bentuk kayak gini. Kalau nggak Little Pony, ininya kepalanya di sini. Itu dia udah sampein. Bima yang umur 2 tahun itu juga udah begitu. Kalau dia nggak apa-apa, lanjut. Itu suara Bima, itu lanjut. Nggak apa-apa, ya itu back. Sengaja dibuat supaya kedengeran suara Bima. lanjut, nggak apa-apa. Bima. Itu gendis. Oh, itu gendis ya? Itu gendis suara kakaknya Bima. Totor. Terus. Hah? Udah nggak apa-apa ya. Nangis ya. Ngapain? Gue susah ngeditnya lagi nih. Kalau gue cerita gini ya, kan setiap orang tua pasti pengen terlihat hebat lah di depan anak-anaknya gitu. Di mata anak-anaknya, kita pengen terlihat bisa diandalkan segala macam gitu. Jangan kita yang tunanetra, yang orang awas juga pasti pengen keinginan seperti itu. Ada kendala juga semua ada. Gini kadang-kadang. Tapi gue sukanya gini, jadi Dipo itu suka nontonnya mukbang. Acara eating show tuh dia suka. Oke. Bahasa apapun dia suka, ini segala macam. Pokoknya acara makan dia suka nontonnya. Terus kemudian suatu ketika misalkan orangnya ngomong, oh ini apa? Mam, ini orang ini ngomong apa? Dideketin kan? Karena nonton YouTube-nya di HP, dideketin lah ke Vina. Oke. Oh ini, dia ngomong ini kak, gini-gini, oke. Suatu ketika, Mam, dia ngomong apa sih? Terus didengerin. Jujur, di mana itu mungkin anak gua nganggap ibunya bisa apa aja. Tapi kata Vina itu bahasa Korea. Dia antara makan sama ngunyah bisa bedain aja, alhamdulillah gitu dia kan. Mana ngunyah mana makan, ini apa? Nggak tahu, mama nggak semuanya bisa tahu. Gitu. Tapi bahwa di mata Dipo bahwa ibu bapak aja bisa jadi sumber jawaban dari pertanyaannya, dia gitu. Ya. Ada gitunya juga gitu. Pas itu juga lucu-lucu tapi bangga juga, tapi sedih juga nggak bisa jawabnya gitu. Tapi lebih banyak keserunya sih kalau mau dipikir kayak gitu. Jadi kayak misalkan Dipo tahu apa enggak ibu bapaknya ternyata tahu, malu apa enggak tahu, tapi kayaknya dia udah, gue bilang Dipo udah kelas 2? 3. Kelas 3 ya? Iya. Kelas 3. Oke. Jadi pernah ada satu kejadian, temannya bilang bahwa ibu kamu buta nggak bisa sholat. Oh, oke. Ibu kamu buta. Gue begitu denger itu, posisi gue bukan ini, gue freeze, membeku gitu karena gue pikir gimana gue handle istri gue. Karena istri gue kok waktu Dipo dirawat di rumah sakit pun dia tidur satu dipan. Kalaupun disuruh turun pasti dia bakal berantem sama itu yang nyuruh. Pokoknya dia mau sama Dipo terus, attach-nya kuat. Itu jadi gue harus handle itu. Terus ketika gue sabar, tapi jadi kadang ya gak sulit. Kayaknya ke sekolah gue ada di berseberangan gitu sama dia gitu kan, opposite. Tapi enggak, gue terangin begini. Sampai akhirnya dia coba untuk nunjukin ke murid-murid. Jadi istri gue ikut, ini kan ada English class di sekolahnya, ikut terjun di situ, ngobrol sama guru. Pokoknya kita pengen ada edukasi juga buat anak-anak. Gue juga pribadi tidak menahan diri gue untuk pergi ke sekolah anak gue. Jadi satu sisi kalau misalnya anak gue dibully karena karena gue tidak bisa melihat. Nah, gue juga harus ngajarin anak gue juga untuk lo harus bisa handle gitu loh. Artinya itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi terus menerus. Orang akan bertanya dan kamu harus siap untuk bisa untuk bisa menjawab itu. Kalau misalnya dia sampai tingkat alhamdulillah sih sampai sekarang nggak pernah sampai yang depresi sampai akhirnya Dedi jangan ke sekolah deh atau dianya yang nggak mau sekolah lagi gitu ya. Tapi balik lagi, gue bukannya sombong, artinya sama kayak gue, kayak Iwa, kayak Trian, dan banyak ayah tunanetra yang lain, kita menunjukkan diri bahwa kita adalah ayah yang capable, ayah yang mampu. Mampu dalam artian bukan kaya raya ya, tetapi
ya kita bisa jadi ayah gitu, kita Iya. bisa jadi figur ayah gitu. Iya. Gitu nggak sih? Iya, bahwa walaupun kami beda, orang tua kamu beda, tapi tetap kami berusaha menuhin kewajiban kami gitu. Jadi misalkan Iya. di sekolah, baju, lebaran, segala macam, walaupun gak terbiasa itu. Tapi itu tetap kita coba cukupi gitu, walaupun kedua orang tuanya berbeda Iya. dengan orang tua yang lain gitu kan. Misalkan gini, orang-orang beli motor jalan-jalan satu keluarga gitu kan, mungkin hal itu masih bisa lakukan, tapi kan gue udah pasti enggak lah, orang ibu bapak tunanetra gitu kan, Iya. masa beli motor 2 gitu kan, berarti kan tetap ada 2 driver kan, Iya. kayak gitu kan, makanya kayak gitu-gitu yang ada beberapa yang kita memang udah pasrah udah nggak bakal bisa kita lakukan Iya. gitu, ada beberapa kita coba push to our limit gitu. Ya, dan tapi at least kalau buat gue itu diawali dengan setidaknya anak bertanya sama gue jadi tempat bertanya. Itu udah, gue udah Betul. artinya itu udah patokan banget buat gue bahwa oke, anak ini rely sama gue gitu loh. Percaya, betul. percaya sama Lo ngalamin hal kita. yang sama, Yan? Iya, gua Sama, ngalamin yang sama kayak gitu tuh. Jadi waktu kalau yang Bima kan emang belum sekolah ya. Iya. Kalau Gendis waktu awal dia masuk daycare, Hah? gimana yang kalau pagi yang nganter nyokapnya, Hmm. kalau sore yang jemput itu gue setelah gue pulang kantor. Dan gue Lo selalu menggunakan, gue akan selalu buka tongkat gue. Buka tongkat, gerak, sengaja gue pamerin supaya ditanya sama teman-temannya sebenarnya. Atau supaya Gendis bicara. Gitu, bahwa iya ayahku nggak bisa lihat loh gitu. Satu ketika dia pernah bangga loh. Iya, ayahku tuh pakai tongkat loh, kan ayahku nggak bisa lihat loh. Gitu. Ya, artinya dia mengerti bahwa itu adalah identitas bapaknya gitu kan? Betul. Iya. Dan ketika ada teman-temannya nanya, nih anak-anak umur 3 tahun 4 tahun yang nanya, Om, kenapa matanya gede sebelah? Kan mata gue yang kanan kan, kanan bola matanya kan sekitar 50-an ya, karena glaukom. Kenapa mata? Oh iya, karena ini tekanan bola matanya tinggi, namanya penyakit matanya glukoma. Om nggak bisa lihat, tapi makanya Om jalannya pakai tongkat untuk meraba jalan, bukan untuk menumpu badan. Terus Om bisa kesini bagaimana? Oh ya, kan ada ojek online gitu. Terus tapi Om dari mana? Om kerja, Om bisa kerja nih, handphone Om bisa bunyi. Gue contoh, jadi gue jadi kayak praktek di situ. Terus akhirnya anak-anak, oh bisa gitu. Dan orang tua yang jemput mereka, nih gue selalu ketemu sama ibu-ibu juga kan. Lo godain? Iya awalnya, awas. Mungkin disangka gue Padahal saya nggak awas. itu awas. Doa, iya betul. Tapi ya kalau nanti kemudian lo bisa lihat, pasti ditanya lo ke dukun mana. Berobatnya kemana Pak? Kayak dukunnya Mr. Awas gue. Mister Awan. Jadi ya mungkin karena gue pakai kemeja terus bahan gitu begitu. Cuma gue nggak bawa map aja kali ya. Kalau itu udah beda lagi tuh. Habis itu disangka gue mau datang ke sekolahan untuk minta sumbangan. Tapi pas mereka tahu, mereka sudah mulai tahu terbiasa kalau setiap sore pasti ketemu gue dan selalu gue jemput Gendis. Mereka nggak ada masalah. Bahkan gue selalu nyapa ibu saya di luar. Oh iya Pak, hati-hati Pak, Bapak mau perlu saya tuntun. Itu dari orang tua murid. Bahkan ketika datang pensi anak gue itu waktu umur 3 tahun ya masih Pak, Bang Jack. Gue datang dan ketika ke aula dari awal gue tetap menggunakan tongkat walaupun gue dituntun sama Faye. Dan bahkan yang di tangga yang sibuk nuntun gue bukan Faye. Justru malah Gendis. Enggak, aku aja. Udah ibu naik aja dulu. Ini ayah aku aja yang nuntun. Dan dia nuntun gue sampai tempat duduk. Jadi guru-guru pun akhirnya, oke. Bokapnya emang udah siap jadi ayah. Ya. Apapun kondisinya ya. Betul. Dia tunet atau nggak tunet. Bapaknya bisa jemput, bokapnya bisa kerja, bokapnya bisa jadi tempat bertanya anak. Jadi kayak membuka wawasan orang sedikit demi sedikit ya di Indonesia bahwa ketika tunet sudah siap melangkah, percayakan pada langkah. Ya. Kalau gue sama seperti Jack sama Trian bahwa ngelakuin hal-hal seperti itu ya, datang ke sekolah. Cuma gue bisa gini, kenapa kita kadang suka dilihat aneh? Karena orang nggak terbiasa gitu. Betul. Jadi mereka membuat mereka terbiasa ngelihat, oh ada juga yang ngelihat, ada yang nggak ngelihat. Ya. Siapa tahu nanti kan ngelihat ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang botak, ada yang gondrong kayak gitu aja. Ya. Tapi kalau boleh gue cerita kan itu kekhawatiran kita adalah gitu ya. Bisa nggak kita tunjukin ke anak kita bahwa kita bisa tetap memenuhi kebutuhannya kan? Kita tetap bekerja. Nah itu masalahnya. Betul. Besok gue udah nggak kerja, gimana dong yang yakinin gue?
Lu masih beneran. kerja, lu masih kerja. Saat ini cuma udah nggak di kantor. Iya, itu Lu dia masa di lu besok kantor. berhenti kerja? Ya nggak? Anak gua nanya, ayah udah nggak ke situ ya, nggak ke kantor. Kerjanya di Zoom. Kerjanya di Zoom ya. Iya. Kan Jadi kalau ayah Anda diajak ke kantor bingung, kalau family gathering gimana? Ayah sekarang kerjanya di Zoom, gimana tuh ya? Iya, muka ayah digedein, dikecilin, gitu aja terus. Ya paling kalau itu ngeledek-ledek gitu. Kalau Zoom, gua mulai Zoom jam 7 malam itu kan belum tidur tuh, dia ngeceng-cengin. Sekarang kerja di Zoom, ya nggak ke kantor lagi. Gitu. Gila, kantor ayah sekarang banyak. Bisa ayah kendalikan. Gitu cuy. Gitu bre, kasih tau anak lu. Aduh. Pasti anak lu bangga banget. Lucu-lucu gimana gitu, lucu-lucu nyes gitu. Iya. Sekarang kerjanya di Zoom. Aduh, kayak pengen kerja di Google, Google belum nerima ya. Emang Nerima gua. Google belum ada ya terima tuh? Ada, cuma bukan Ada, gue, kayaknya. cuma bukan gue. Nah, Kayaknya coba ada deh. Lu dong. Ada. apply. Gua nggak tahu. Katanya Gitu. ada tuh Pak buat ini isi alamat account @google.com. Ya kan kayak di hotel bukan lowongan lo, mau disabilitas enggak, cuma sebagai tamu, bukan karyawan. Oke. Nah, ya tadi yang apa namanya? yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi gini. Yang gue mau sampaikan juga kepada para penonton dimanapun Anda berada, gitu kan, bahwa kita bisa mencapai level ini sebagai orang tua yang confidence, gitu kan, yang yakin dengan kemampuan parenting kita, walaupun kita tunanetra, itu sebenarnya bukan karena kita hebat, tapi karena memang dukungan dari sekitar juga ada gitu, terutama dari pasangan satu itu kan ya, gitu. Nah yang kedua biasanya juga dari mertua, artinya orang tua dan mertua yang akhirnya mereka juga mau memberikan kepercayaan kepada kita, gitu ya, untuk ngurus anak-anak kita. Kayak misalnya Trian, technically lo tinggal sendiri kan ya, Yan, ya? Artinya lo Rumah sendiri. rumah sendiri. Iwa juga rumah sendiri. Enggak. Lo enggak ya? Iya, di sini orang tua di sana. Jadi Nggak, yang di Bogor itu? sana numpang. Yang di Bogor? Rumah mertua. Oh, mertua juga ya? Iya. Oke. Tapi lo punya otoritas untuk, artinya mertua lo juga dan orang tua lo ketika apa namanya? Ketika dia di sana. Oh, decision ada di gue. Decision Sama dia. ada di lo kan. Iya. Nah, sama gue juga demikian. Gue tinggal cuman sama istri sama anak-anak gue. Orang tua gue, mertua gue ngasih keputusan juga untuk oke, kita mau tinggal sendiri, dan itu yang akhirnya dilihat sama orang gitu kan. Dan nular kayak tadi Trian cerita, akhirnya gurunya juga, orang tua yang lain juga berpikiran sama. Nah, gue pengen teman-teman dengan disabilitas dimanapun lo berada, apapun disabilitas lo, yang kalau misalnya lo sekarang dalam kondisi, mungkin ada yang apa namanya bisa komen di bawah kalau lo adalah orang dengan disabilitas yang sekarang lagi mau nikah dan punya banyak kekhawatiran, silakan lo komen di bawah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lewat komentarnya. Tapi yang gue pengen sampaikan adalah tadi yang dikatakan oleh Iwa. Terlepas dari kita punya disabilitas atau tidak, kita bukan orang tua yang super, gitu kan ya? Betul. Kita bukan orang tua super. Kita tetap butuh lingkungan untuk membantu kita. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana lingkungan memberikan kepercayaan supaya kita punya decision atas keluarga kita, atas anak-anak kita sendiri, sehingga anak-anak kita akhirnya bisa jadi bangga terhadap orang tuanya. Dari Trian dengan kondisi apapun. Betul. Dari lu ada yang mau disampaikan? Gue setuju kalau dukungan dan kepercayaan itulah yang akan membuat semua orang tua dimanapun ya, termasuk kita dan siapapun, apapun kondisinya juga, apakah disable atau non disable, itu yang akan menjadi orang tua yang super untuk anak-anak yang hebat. Oke. Buat gue itu. Kalau gue sih ini ya, kayak sekarang kita sering dengar adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya ini masalah kebiasaan aja, karena dulu waktu kita kecil mungkin orang-orang sering ditakut-takut tuh diambil sama pengemis loh, diambil orang buta loh, apa gitu kan. Jadi mungkin sekarang gitu, atau juga makan nih, kalau nggak mau makan nanti ada orang buta diambil sama makanannya gitu kan. Nah, maksud gue jadi masalah kebiasaan baru aja. Jadi orang terbiasa ngeliat ada disabilitas, ya udah biasa aja gitu, nggak dipandang aneh gitu. Betul. Seperti ada temen yang di luar negeri, dia tunanetra ngedorong temen yang duduk di kursi roda. Katanya kalau di Indonesia bakal diliatin banget. Padahal kan si tunanetra punya kemampuan berjalan dan untuk ngedorong kursi roda,
untuk nge-guide-nya kursi roda kan bisa nunjukin kiri kanan lurus atau berhenti gitu kan. Ya simbiosis mutualisme aja gitu, Iya. yang kurang melengkapi yang lain gitu. Iya, betul. Kebiasaan aja sih, nanti suatu saat pasti akan lebih baik gitu. Oke. Sip. Terima kasih Iwa, terima kasih Terima. Trian, Terima kasih udah banyak. ngobrol-ngobrol Terima kasih, banyak. Iwa. Mudah-mudahan Iya, apa yang satu lagi sebentar. Nah. Ini kalau buat viewersnya Jaka yang rela Jaka punya beli mobil Ferrari, coba Amin. nonton yang lama, bagiin ke temen-temennya. Amin. Kalau like dislike terserah lu tahu tombol-tombol itu buat apa gitu. Cuma siapa biar adsense banyak, Jaka siapa tuh pengen beli Ferrari, gue diajak jalan-jalan. Amin. Cuma Dan berdua jangan dong. lupa juga Kan lu bisa. berdua, gua kemana? Yang dorong Loh, tetap didorong ya di belakang ya. dorong. kan Ini namanya punya. Ferrari dorong. Kan Oke, dan komen juga di bawah lo kalau misalnya mau bahas topik apa tentang keluarga lagi. Gue juga sebenarnya pengen sih ngebahas bagaimana keluarga Tuli, keluarga Tunadaksa, mereka raise anak-anak mereka. Tapi ya ini karena masih pandemi sekarang ini, jadi gue agak kesulitan untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. So, terima kasih semuanya. Silakan like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu Di dengan dislike juga mereka. nanti. Ya, jangan. Nah, tombolnya juga. Ya, pokoknya ada tombol yang itu deh. yang itu. Nah, Yang itu. Ya itu, baik lah. itu. Oke. Bukan itu. Nah, ya itu. Yang lonceng itu Ah, loh. itu. Masa nggak kelihatan sih? Oke, sip. Dan kita akan ketemu di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye, thank you semuanya.